Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arisa Terharakan dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2021. Di sini saya akan mewawancarai beberapa hal tentang sarana dan prasarana di sekolah ini. Yang pertama yaitu ada berapakah jumlah ruangan yang digunakan untuk belajar? Apakah ruangan tersebut sudah sesuai dengan fungsinya atau belum? Ya, total ruangan yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar totalnya ada 17 ruangan. Ada ruangan yang emang beralih fungsi. Jadi tadinya itu emang ruangan itu tidak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi yang pertama dipergunakan untuk ruangan OSIS, dan yang satu lagi dipergunakan untuk penerimaan tamu ketika ada mahasiswa PPL. Karena kita punya program kelas aktif yang kerjasama UPI dengan Kemenpora, maka kedua ruangan itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kelas tersebut. Bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut jika ruangan tersebut belum sesuai dengan fungsinya? Itu menjadi PR besar. Sebetulnya ketika sesuai dengan yang kita rencanakan, harusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi kita alhamdulillah sudah terpenuhi lah untuk kebutuhan ruangan. Tapi karena memang ada program tersebut, kita mengalihfungsikan dulu kedua ruangan karena untuk keperluan yang lebih penting. Begitu. Cara mengatasinya ya sementara kegiatannya bisa dilakukan di luar ruangan. Jadi yang selanjutnya, bagaimana kelengkapan fasilitas yang ada di ruangan kelas, misalnya kelengkapan meja, kursi, atau penunjang proses belajar mengajar dan kelasnya? Setiap ruangan itu ada daftar inventaris masing-masing. Seperti bisa dilihat, itu setiap di ruangan itu nanti ada daftar inventaris kelas. Jadi di sana terinventaris semua barang-barang yang ada di kelas. Pengecekannya rutin dilakukan oleh petugas dari tempat usaha yang mengecek semua fasilitas yang ada di sekolah, terutama yang ada di kelas. Jadi ketika misalkan di kelas ada contoh misalkan sambungan dan bukan itu ketika misalkan bisa yang segera langsung ketika misalkan ada kekurangan, misalnya whiteboardnya biasanya kadang-kadang suka ada kesalahan, jadi perlu menggunakan spidol permanen, misalkan ini kan udah rusak, jadi ada semua hal yang berkenaan dengan kebutuhan kelas dari whiteboardnya, kemudian dari board markernya, kemudian menghapus, kemudian dari kursi dan yang lainnya itu selalu diadakan pengecekan. Sejauh ini alhamdulillah tidak ada komplain, termasuk misalkan untuk lampu dan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana sistem penggunaan dari ruang kelas tersebut, apakah sistem tersebut berjalan dengan efektif atau tidak? Jika sistem tersebut belum efektif, bagaimana sekolah ini mengatasi hal tersebut? Sistem dalam apa ya? Sistem penggunaan ruang kelas, Pak. Jadi kayak misalkan penggunaan ruang kelas itu kayak ya setiap kelas kan ada labeling masing-masing. Kelas kan ada nama masing-masing. Kemudian jelas ya peruntukannya bahwa kelas ini dipergunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Artinya di luar kegiatan proses belajar mengajar itu tidak bisa dilaksanakan di kelas tersebut. Contoh misalkan untuk kegiatan misalkan ada praktek ya, ada praktek yang emang untuk mata pelajaran tertentu membutuhkan praktek, maka ketika prakteknya melibatkan
unsur misalkan perubahan tata ruang, kemudian nanti ada cipratan noda dan yang lain, misalkan untuk lukis bisa melukis, maka itu tidak bisa dilaksanakan di kelas, tapi harus dilaksanakan di ruangan lain kan, karena untuk menghindari terjadinya kerusakan atau disfungsi dari ruangan tersebut. Apakah bangunan ini memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi beban maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan maupun beban muatan mati, serta untuk daerah atau zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya. Ya, kita berencana waktu itu sudah mengajukan ke pihak PPS sebagai pengelola lab school, karena keterbatasan ruangan kita berencana untuk meningkatkan ruangan yang atau bangunan yang kita miliki menjadi 4 sampai 5 lantai. Waktu itu sempat diadakan pengecekan oleh pihak pemborong konstruktor, ternyata bangunan kita ini posisinya di labil, artinya maksimum beban yang bisa menampung itu hanya sampai 4 lantai. Kemudian ada beberapa bagian yang memang harus diperkokoh lagi, karena sebenarnya untuk bagian yang seperti ini ya, ruangan ini di belakangnya itu berupa saluran, jadi bukan tanah murni gitu. Jadi tapi emang hasil urugan. Karena kan kalau hasil urugan otomatis tingkat ketahanan tanah itu kan tidak sekokoh yang tanah murni gitu kan. Jadi kalau melihat ketahanan ruangan atau bangunan, yaitu hasil pengecekan dari pihak konstruktor. Oleh karena itu kita sempat meninjau ulang untuk rencana ditingkatkannya bangunan yang ada di sekolah kita, mengingat konstruksinya yang memang harus dibangun terlebih dahulu, jadi tidak dengan diadakan penyelupan, tapi memang konstruksinya juga memang harus diperkuat. Lalu yang keenam, apakah bangunan ini dilengkapi proteksi pasif dan atau proteksi api, mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir? Kalau konstruksi kita punya, cuman kalau yang saya kurang mengenai pembatasannya, pasif api, Pasif. itu seperti apa itu? Jadi kayak Kalau penangkap itu kita mana? Nggak tahu tuh apa itu maksudnya ke dalam proteksi aktif atau pasif? Ada. ya apa lah itu Ya. Oh ya, ada. Itu pasti karena itu kan itu langsung dari dinas bahwa untuk pencegahan risiko terjadinya kebakaran yang kayak gitu, maka peralatan pemadam kebakaran itu harus dan mutlak ada di setiap ruangan. Apakah bangunan ini memiliki sistem keamanan yang mumpuni sehingga terlindungi dari tindakan kriminalitas dan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah? Kalau ketika keamanan maksimum kita akui belum, tapi keamanan minimum kita miliki, karena stop dulu nggak? Stop. Lagi. Nanti dikat aja dulu. Terutama yang tadi itu ada ibu-ibu yang berisik, itu ada ibu-ibu yang berisik itu tuh. Ya, Miss, kalau batuk gimana? Nggak boleh juga? Yang ketawa-ketawa kayak gitu itu harus dikat itu. Kalau batuk boleh? Ya. Udah, aku nggak batuk gimana? Oke, diulangi lagi ya. Itu dikat, kalau ada orang ini di crop aja sekalian. Ya, silakan. Apakah bangunan ini memiliki sistem keamanan yang mumpuni sehingga terlindungi dari kegiatan kriminalitas seperti pencurian aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ini? Ya.
Untuk tingkat keamanan maksimum kita akui kita belum mempunyai tingkat keamanan maksimum, tapi untuk minimum kita punya pengamanannya. Itu artinya setiap akses untuk masuk itu pasti kita adakan penguncian. Tetapi untuk hal jadi ya masih ada celah sebetulnya yang bisa ditembus karena kita masih menggunakan gembok sebagai pengamannya, tetapi kita juga mempercayakan bekerja sama dengan K3 UPI untuk selalu memantau sekolah kita di malam hari, karena terus terang kita tidak punya penjaga sekolah yang nginep di sekolah. Nah, itu menjadi kelemahan kita, tapi kita selalu berkoordinasi dengan pihak K3 UPI untuk mencegah hal tersebut. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini hal-hal yang tidak kita kehendaki tidak terjadi. Sejauh ini alhamdulillah kita ada CCTV, ada pemantauan semua kegiatan yang kita lakukan secara respon. Lalu apakah sarana dan prasarana di lab sekolah ini sudah mendukung untuk kegiatan praktikum, Pak? Ya, untuk praktek minimum kita punya lab komputer, kita punya lab IPA, kita bisa menggunakan lab komputer sebagai lab untuk pembelajaran bahasa juga bisa. Tetapi kalau lab yang memang lebih canggih, lebih lengkap perlu kita miliki. Tapi sejauh ini hal itu masih bisa kita tangani ketika misalnya kita ada keperluan, bisa kita melakukan kerjasama dengan fakultas sekitar. Contoh misalkan kemarin juga ada dari FPBS menawarkan ketika misalkan ada kegiatan siswa untuk pembelajaran di lab bahasa, FPBS mempersilakan dengan membuat surat permohonan untuk penggunaan fasilitas lab bahasa yang ada di FPBS. Lalu apakah ada kritik atau keluhan dari peserta didik maupun orang tua peserta didik terkait dengan sarana dan prasarana di sekolah ini? Ada lah ya, kalau ketidakpuasan pasti ada. Jujur saja, kita punya ruas bangunan atau ruangan yang tidak terlalu besar, malah bisa dikatakan untuk beberapa ruangan itu dikategorikan kecil. Tetapi sejauh ini masih bisa dipergunakan untuk kegiatan di rumah. Jadi kita melihat kondisi jumlah peserta didik. Kita misalkan kita ada kelas tauhid yang dimana pesertanya itu hanya 8 orang, 8 dari 18 orang dan maksimum 20 orang. Maka kita prioritaskan untuk mengisi ruangan yang lebih kecil. Sedangkan ketika kapasitasnya sampai 30, itu kita prioritaskan untuk mengisi ruangan yang 8. Yang lebih layak. Rentannya 9 kali 8 meter itu kan lumayan luas. Jadi ketika misalnya ada praktek untuk kegiatan kelompok dan yang lainnya, itu masih enak lah, masih bisa movingnya itu sudah tidak berdesakan, tapi enak bisa tinggal kita lakukan. Mungkin ini pertanyaan terakhir apa ya? Bagaimana jika pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah ini tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan? Oh ya, untuk sarana prasarana sebetulnya kita juga selalu dimonitor baik oleh pihak KP2SL atau KPS maupun juga dari KAP atau SAI sebagai badan audit internal dan eksternal. Jadi standar sarana-prasarana yang kita miliki itu juga dipantau dan dicek oleh badan-badan tersebut. Jadi sejauh ini standar sarana-prasarana yang kita miliki bisa dikategorikan baik untuk sarana-prasarananya. Kalau kayak tadi seperti tadi misalkan ada bukan komplain sih sebenarnya,
saran atau misalnya ada keinginan seperti kelas untuk misalnya Pak ingin di kelas mana supaya lebih apa itu sih ada. Tapi ya seperti tadi yang saya bicarakan luas ruangan kita juga luas area sekolah juga kita sempit, kemudian kebutuhan ruangan juga karena memang ada program yang dari Kemenpora, akhirnya kita juga kekurangan dan akhirnya menggunakan fasilitas lain. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, terutama dalam hal pengadaan ruangan karena terus terang dengan adanya program yang baru maka ruangannya otomatis menjadi berkurang. Terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan gitu kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya. Boleh mungkin Pak sebentar ya izin dokumentasi. Boleh.